Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, yang terhormat adik-adik siswa SMP MTS atau yang sederajat, pada kesempatan ini izinkan untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMK Provinsi Banten tahun 2021. Semoga informasi ini akan memperkaya, akan memperbanyak informasi-informasi yang sudah ada sekaitan dengan pelaksanaan PPDB SMK di Provinsi Banten tahun 2021. Dan semoga informasi ini uh, akan berguna bagi Bapak dan Ibu atau bagi adik-adik ketika melakukan pendaftaran PPDB SMK ini. Informasi PPDB yang disampaikan ini sumbernya berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor 8001-146-Dindikbud-2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah khusus negeri Provinsi Banten tahun pelajaran 2021-2022. Persyaratan peserta PPDB SMK Negeri Provinsi Banten tahun 2021 yaitu bahwa kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik di SMK Negeri ini berupa yang pertama, ijazah SMP atau MTS atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP, MTS atau ijazah program paket B, ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama atau setingkat dengan SMP. 2. Nilai rapot SMP, MTS atau sederajat 5 semester terakhir. 3. Sertifikat atau piagam atau surat keterangan prestasi atau penghargaan akademik atau non-akademik. 4. Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dan belum menikah. 5. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT atau RW yang diketahui kelurahan. 6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 buah sebanyak 2 lembar. 7. Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus. Jadwal kegiatan PPDB SMK Negeri Provinsi Banten tahun 2021. Yang pertama, sosialisasi. Ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Yang kedua, pendaftaran PPDB SMK Negeri yaitu tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2021. Yang ketiga, verifikasi atau uji kompetensi SMK Negeri atau tes khusus yaitu dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 25 Juni 2021. Verifikasi dan rekonsiliasi data SMK Negeri yaitu tanggal 26 sampai 27 Juni 2021. Rapat pengesahan hasil yaitu tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2021. Pengumuman hasil seleksi PPDB SMK Negeri itu pengumumannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Kemudian daftar ulang SMK Negeri tanggal 1 sampai dengan 9 Juli 2021. Dan awal tahun pembelajaran 2021-2022 ini akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2021. Sekaitan dengan pendaftaran PPDB SMK Negeri Provinsi Banten ini, pengumuman pendaftaran jenjang SMK ini ya A. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran, persyaratan, pelaksanaan seleksi, dan penetapan hasil seleksi serta daftar ulang. Informasi pendaftaran PPDB dapat diperoleh melalui 1. Website resmi sekolah. 2. Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yaitu http://ppdb.bantenprov.go.id. Adapun tata cara pendaftaran PPDB SMK Negeri ini yaitu A. Calon peserta didik
datang ke sekolah yang dituju untuk melakukan pendaftaran yang selanjutnya akan diinput oleh operator sekolah ke sistem PPDB yang telah disediakan dinas. B. Calon peserta didik SMK mengikuti tes kesehatan, tes bakat dan minat disesuaikan dengan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada satuan pendidikan kejuruan yang dipilih calon peserta didik sesuai yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan yang dituju. C. Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada satu satuan pendidikan dengan memilih maksimal 2 kompetensi keahlian. D. Calon peserta didik mendapatkan bukti pendaftaran di sekolah yang dituju. E. Calon peserta didik yang ingin mengganti pilihan sekolah atau kompetensi keahlian dapat melakukan cabut berkas melalui operator sekolah SMK awal pilihan selama masa pendaftaran berlangsung. F. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas akan mendapatkan bukti cabut berkas dari operator sekolah SMK awal pilihan. G. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas dapat melakukan pendaftaran mengikuti alur pendaftaran yang ada dengan menunjukkan bukti cabut berkas dari sekolah sebelumnya. Daya tampung PPDB SMK negeri ini, yang pertama, daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal ke kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM Kemdikbud khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program ADEM tersebut. 2. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas SMK sekurang-kurangnya 15 dan sebanyak-banyaknya 36 peserta didik. 3. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima. 4. Informasi daya tampung untuk SMK negeri disertai dengan informasi bidang program kompetensi keahlian yang mengacu pada spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan terbaru dapat dilihat di sekolah yang dituju yang terdapat pada lampiran 2. 5. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMK sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 72. Rombongan belajar masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 rombongan belajar untuk SMK dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun. Dan jumlah rombongan belajar akan bertambah untuk SMK 4 tahun. 6. Daya tampung untuk masing-masing SMK negeri di Provinsi Banten bisa dilihat di masing-masing satuan pendidikan atau bisa dilihat dari Juknis PPDB SMA SMK SK Provinsi Banten tahun 2021. Adapun seleksi PPDB SMK negeri ini, yang pertama, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK tidak menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan atau prestasi. Kedua, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK mempertimbangkan A. Rapot peserta didik dari sekolah asal, B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dan atau C. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah. 3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menggunakan nilai rapot pada 5 semester terakhir. 4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. 5. SMK yang melaksanakan tes bakat dan minat harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi wilayah masing-masing meliputi daya tampung dan waktu seleksi serta teknis pelaksanaan. 6. Jika nilai akademik dari sekolah asal dan hasil tes atau perlombaan atau penghargaan sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan SMK yang bersangkutan. 7. Jika dalam hal domisili pada poin 6 masih sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua. 8.
SMK dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian tertentu yang dipilih calon peserta didik dengan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan umum. 1. Tidak bertato. 2. Bagi laki-laki telinga tidak bertindik. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Tidak mengkonsumsi narkoba. Persyaratan khususnya ini ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian. Misalnya tinggi badan, buta warna, kemampuan pandangan mata minus atau plus. Ini ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Persyaratan khusus ini ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Penetapan hasil seleksi PPDB SMK negeri ini. Yang pertama, bagi SMK negeri yang melaksanakan seleksi dengan nilai rapot, penentuan kelulusan berdasarkan nilai tertinggi. 2. Bagi SMK yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapot dan prestasi sesuai bakat dan minat, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut. 3. Bagi SMK negeri yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapot, prestasi sesuai bakat dan minat, dan tes khusus, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut. 4. Bagi SMK negeri yang melaksanakan seleksi menggunakan prestasi bakat minat di bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya adalah prestasi yang diperoleh melalui perlombaan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh pemerintah. Dan pembobotannya sebagai berikut. 1. Juara tingkat kabupaten atau kota, bobotnya adalah 5. Juara 2 tingkat kabupaten kota, bobotnya adalah 10. Juara 1 tingkat kabupaten atau kota, bobotnya adalah 15. 4. Juara 3 tingkat provinsi, bobotnya adalah 20. Juara 2 tingkat provinsi, bobotnya adalah 25. Juara 1 tingkat provinsi, bobotnya adalah 30. Juara harapan 3 tingkat nasional, bobotnya adalah 35. Juara harapan 2 tingkat nasional bobotnya adalah 40. Juara harapan 1 tingkat nasional bobotnya adalah 45. Juara 3 tingkat nasional bobotnya adalah 50. Juara 2 tingkat nasional bobotnya adalah 55. Juara 1 tingkat nasional bobotnya adalah 60. Juara harapan 3 tingkat internasional bobotnya adalah 65. Juara harapan 2 tingkat internasional bobotnya adalah 70. Juara harapan 1 tingkat internasional bobotnya adalah 75. Juara 3 tingkat internasional bobotnya adalah 80. Juara 2 tingkat internasional bobotnya adalah 85. Dan juara 1 tingkat internasional bobotnya adalah 90. Hal kelima berkaitan dengan penetapan seleksi ini adalah 5. Penetapan seleksi hasil PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan berita acara penetapan. 6. Calon peserta didik yang diterima sebagaimana poin 5 ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan. 7. Pengumuman hasil seleksi peserta didik yang diterima diinformasikan secara daring melalui https://ppdb.bantenprop.go.id. 8. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka oleh masing-masing satuan pendidikan, memuat tentang nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan kompetensi keahlian. Hal berikut berkaitan dengan PPDB SMK negeri ini, yaitu mengenai daftar ulang. Berkaitan dengan daftar ulang, pertama, peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat COVID-19 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten. 2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan, calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. 3. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut. A. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditujukan ke sekolah yang dituju pada saat pendaftaran. B. Kartu pendaftaran asli. C. Menunjukkan bukti tanda lulus seleksi. Dan D. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Demikian Bapak dan Ibu, adik-adik siswa SMP, MTS, atau yang sederajat, informasi tentang PPDB SMK Negeri Provinsi Banten tahun 2021 ini. Semoga informasi ini akan menambah wawasan dan informasi mengenai pelaksanaan PPDB SMK di Provinsi Banten ini. Dan adik-adik dapat mengikuti PPDB ini dengan baik. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.